Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat subscriber petani muda dari Pamulya. Sahabat subscriber, mungkin kali ini kita mau membahas ya tentang timun untuk pertumbuhannya kurang ya. Permasalahannya ada di mana dan mungkin cara penanganannya seperti apa nanti akan kita bahas di sini. Dan mungkin sebelum itu kita intro dulu ya guys. Oke kawan, kita kembali lagi. Mungkin di depan kawan-kawan semuanya sudah terlihat lah timun hijau yang brand dari Mira ya, produk dari Mira produk Mira Pertiwi gitu maksudnya, timun hijau ini. Mungkin dari penglihatan kawan-kawan juga sudah terlihat bahwa timun ini kurang subur ataupun perkembangannya kurang pesat gitu ya, karena di ukuran seperti ini bunga-bunga dan bakal-bakal calon buah sudah bermunculan serta daunnya agak menguning gitu ya. Oleh sebab itu kita akan bahas di sini satu persatu penyebab dan cara penanganannya gitu. Mungkin di sini di lahan timun ini yang kedua kali kita garap ya. Yang satunya ada di sebelah sana ya, di sana. Tapi sekarang sudah pada mati ya, udah kering. Dan kita beralih ke sini untuk menanam timun hijau lagi ya, karena yang di sana itu timunnya warna putih ya, pandawa. Dan mungkin ini juga kecerobohan kita dalam penanaman, karena sifatnya ini sih bukan terburu-buru ya, cuman kita dikejar waktu dan mungkin kejar pasar gitu ya, gitu istilahnya. Mungkin kemarin saat pengerjaan kita di pengerjaan lahannya, kita tidak memperhatikan satu masalah yang sekarang kita hadapi ya, yaitu tentang pH tanah. Karena usut punya usut dan sesuai identifikasi tanaman kita sekarang pH tanahnya itu meningkat ya, karena pertama kurangnya kita controller dari pertama penanaman, karena kita sudah jadi si bedengan ini kita langsung menerapkan pupuk dasar ya sih pakai, cuman yang pertama sebelum kita menanam ini kita kan menerapkan pupuk dasar terlebih dahulu, dan untuk kapur dolomit kita tidak memakai seluruh bedengan dan kita hanya memakai di setiap lubang tanam saja. Dan itu ternyata di waktu itu kita terjadi hujan ya, hujan sangat lebat sekali dan semua bedengan ini terendam. Jadi semua
bedengan ini sebelum kita tanam itu, tapi sudah kita kasih pupuk dasar setiap lubangnya dengan kapur dolomit juga. Si bedengan terendam, full terendam karena belum ada lubang saluran air ya. Karena itu saluran air kita buat setelah ini terendam. Jadi mungkin punya usut kemungkinan pupuk dasar ya mengalir, dan si pH tanah juga itu naik ya, karena sekarang ini sudah memasuki musim hujan dan hampir setiap hari hujan nih. Hari ini aja itu udah gelap. Setiap hari ini hujan. Kemungkinan pH tanah naik dan pH tanah naik dan si pupuk tidak bisa terserap oleh si timun ini sendiri ya. Nah, untuk itu kita beberapa kali melakukan pengecoran dan pertumbuhannya seperti ini saja. Nah, kita ambil kesimpulan untuk itu karena pemupukan kita normal semuanya dan dibarengi juga ya, mungkin dengan kita pengecekan pH tanah ya, kita sudah tahu bahwa pH tanah ini naik ya. Karena itu, dan untuk yang di sebelah sana sedikit normal ya, karena mungkin kemungkinan juga yang di sebelah sana tidak terendam, karena yang di sini tuh rendah sekali ya, sehingga si guludan terendam semua. Kalau di sebelah sini agak tinggi, tidak terlalu terendam kemarin waktu kebanjiran gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita tidak kebanjiran karena udah kita bikin selokan di sana ya. Mungkin untuk genangan air normal ya seperti ini. Ini juga yang di sini kelihatan berantakan ya karena kita belum sempat untuk merapikan solor-solor ataupun dahan-dahan yang pertumbuhannya sudah mulai berkembang. Dan ini juga tips ataupun masukan ya untuk kawan-kawan yang ingin menanam timun lalapan ini sendiri. Nah, kita kan melakukan lanjaran seperti ini ya, pakai benang, dan lanjarannya seperti ini ya, bentuknya V. Itu setiap lubang dia menuju ke satu lubang ya. Dan kemarin kesalahan kita harusnya sih satu lubang maksimal 2 ya, karena untuk mengatasi kalau satunya mati nanti ada cadangan satu. Cuman kemarin kan nanamnya kita bareng-bareng sama anak-anak sekolah ya, dan di sini mereka menanamnya ada yang 3, 4, dan saya juga menemukan ada yang 5 benih gitu ya satu lubangnya. Mungkin itu kita yang membuat kita kewalahan untuk menghadapi si solornya ya, seperti ini nih. Ini terlalu banyak tanaman nih, ada 3 atau 4, ini 3 batang utama. Solornya juga pasti di bawahnya banyak gitu kan ya, dan ranting-rantingnya. Kita kewalahan untuk menjalarkan si solornya karena ya itu tadi, si lanjarannya kita pasang seperti ini. Nah, mungkin untuk kedepannya kita lebih selektif lagi untuk penanaman, jadi tidak boleh lebih dari 2 ataupun 3 ya, maksimal lah kalau ibaratnya ini 3 lah, itu pun jangan semuanya gitu, karena kita takutnya seperti ini ya, jadi kewalahan untuk
si solonnya masuk ke bagian lanjaran mana gitu ya, takutnya ke bagian tempat, maksudnya kayak gitu. Dan untuk penanganan di awal sendiri kita, wah udah mulai hujan nih guys, hujan bro. Untuk penanganannya sendiri kita harusnya seperti di awal melakukan penyepraian ya di usia tanaman seminggu mungkin ya, seminggu kita harusnya rutin, karena untuk mencegah si ulat timun ya, yang mana nih, ada nggak contohnya ini? Ulat timun tuh berada di kebun kita ya, di tanaman kita seperti ini nih. Jadi untuk mencegah lebih baik ya kan, daripada kita dia udah merambat ke apa namanya, ke tanaman kita baru melakukan penyepraian untuk insek ya. Jadi walaupun di usia dini, seminggu ataupun 2 minggu si tanaman timun ini, seenggaknya kita gunakan dosis rendah saja ya, agar si ulat itu, si biangnya ulat ya gitu istilahnya, tidak mau bertelur ataupun berkembang di tanaman kita, seperti itu ya. Jadi untuk itu saya identifikasi kesimpulannya. Yang pertama, kesalahan kami ya di sini tidak mengatur ataupun mengecek pH terlebih dahulu setelah kita melakukan penanaman gitu ya. Jadi kalau pertama kali kita tanam, kita melakukan cek pH tanah, mungkin tidak akan berakibat seperti ini ya, karena pH tanah itu sangat penting sekali ya. Nah, kalau pH tanahnya tidak normal, itu akan membuat pertumbuhannya terganggu gitu ya, seperti ini. Dan yang kedua, untuk penanaman juga kita harus lebih teliti lagi untuk penanaman ya, karena kita untuk kedepannya menanam tidak boleh lebih dari 2 ataupun 3 benih, agar si lanjaran ini tidak terlalu kewalahan gitu ya, menahan si batangnya ini ya, si pohon timun ini sendiri ya. Mudah-mudahan saja mungkin ini semuanya jadi normal nantinya. Dan yang ketiga mungkin tadi itu ya, untuk penerapan insek sendiri, kita harus dari awal kita harus memakai ataupun melindungi si tumbuhan dari serangan hama ya. Karena itu kita seharusnya kita rutinkan untuk insek ini di awal tanam ya, karena untuk melakukan pencegahan itu dengan dosis rendah ya. Nah, kalau dosis tinggi takutnya si tumbuhan ini mengakibatkan keracunan ataupun overdosis gitu ya, karena insek. Jadi kita lakukan penyepraian insek itu secara dosis rendah ya, seperti ini nih. Ini hama juga nih, harusnya wah terbang. Dia juga harusnya sih sekarang ini kita melakukan penyepraian insek dan juga dibantu dengan
apa namanya, si ganda hasil buah ya, perangsang buah juga agar buahnya kualitas bagus. Dan mungkin nanti akan saya berikan kalinet ya, karena untuk membantu pertumbuhan si buahnya agar lebih maksimal ya. Dan mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi kekurangan dan kelebihan serta untuk penanganan apa namanya, penyakit dan solusi menanam timun lalapan ini ya, timun lanjaran. Sekarang juga udah mulai rintik hujan nih, juga mau merapat ke saung ataupun mau pulang lah, karena badan juga sudah enak ya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. Salam petani muda Narimbang Mulia.